Halo, saya Roger Setiadi. Selamat datang di kelas Basic School React Native Android. Di video ini kita akan membahas bagian pertama, yaitu tentang pengenalan React Native dan juga persiapan dan instalasi. Kita berkenalan dulu sedikit tentang React Native ya. React Native itu adalah sebuah library JavaScript yang digunakan untuk membangun sebuah user interface. Saat ini React Native bisa digunakan untuk membangun aplikasi mobile, Android dan iOS. Tujuannya adalah supaya kita bisa membangun aplikasi web, aplikasi Android maupun aplikasi iOS dengan satu kode base yang sama, yaitu menggunakan JavaScript React. Seperti dari jargonnya, learn once, write anywhere. Ini adalah contoh codingan dari React Native ya. Kita lihat sebelah kanan ada import React, from React. Ini untuk mengambil core dari library React-nya sendiri. Lalu di baris kedua ada import React Native. Ini untuk mengambil core dari React Native-nya sendiri. Kalau kita lihat di sini ada codingan view ya. View, header, text. Ini merupakan tag yang digunakan kalau kita menggunakan React Native. Jadi view ini merepresentasikan view pada Android ya. View natifnya pada Android dan teks juga sama. Merepresentasikan text view pada Android. Kelebihan React Native salah satunya adalah dia bisa mengakses langsung native platform UI-nya dari platform tersebut. Misalkan Android, dia akan mengakses UI-nya Android secara langsung. Jika kita menggunakan iOS, maka dia akan secara langsung mengakses UI platformnya dari iOS juga. Berbeda dengan JavaScript lainnya ya, yang untuk mobile apps, seperti contohnya Apache Cordova. Dia mengkonversi ya dari kode HTML menjadi kode yang bisa digunakan pada mobile apps. Dari segi performance, React Native lebih cepat ya, dibandingkan dengan platform JavaScript lain untuk membangun sebuah mobile apps. Tapi jika dibandingkan dengan native-nya sendiri, seperti Java atau Kotlin, jelas lebih cepat Java dan Kotlin ya. Tapi kalau dari pengalaman saya, hasil aplikasinya tidak berbeda jauh secara experience dari sisi user. Saat ini saya sendiri menggunakan React Native karena lebih mudah ketika saya membutuhkan aplikasi yang bisa jalan di dua platform, di Android maupun iOS. React Native sendiri dirilis oleh Facebook tahun 2015 dan sampai saat ini masih di-maintain sama si Facebook sendiri. Ada beberapa aplikasi yang sudah menggunakan React Native, yaitu Facebook, Instagram, Discord, Tesla, Pinterest, Wix, dan lainnya. Memang untuk beberapa aplikasi tidak 100% menggunakan React Native, tapi campur ya, dia pakai React Native juga, ada pakai Java plus Kotlin juga di dalam aplikasinya. Secara popularitas sendiri, React Native sudah memiliki komunitas yang banyak ya, dan besar. Kalau kita lihat di Stack Overflow, nah ini setiap tahun Stack Overflow tuh mengadakan developer survey. Kita lihat di sisi teknologi, lalu scroll ke bawah yang others ya. Nah ini, other framework, libraries, and tools. Di sini React Native menempati posisi ke-6 ya, di tahun 2020. Di bawahnya React Native ada Flutter di sini. Artinya secara popularitas React Native masih dipercaya ya, masih sangat populer di kalangan developer. Dasar dari React Native sendiri itu adalah SPA atau Single Page Application. Kalau kalian pernah membuka sebuah web, ya, lalu misalkan pindah halaman di web itu biasanya satu halaman itu nge-refresh total ya, semuanya ke-refresh. Nah, kalau menggunakan Single Page Application, itu hanya bagian tertentu saja yang berubah isinya. Dia tidak berubah satu halaman full. Sebagai contoh, kalau kalian menggunakan Twitter web, itu kalau kalian perhatikan hanya bagian tengah saja yang berubah. Ketika kalian pindah menu, pindah aplikasi,
hanya bagian tengah yang berubah, yaitu bagian timeline. Itu merupakan salah satu contoh dari single page application. Jadi kalau secara hierarkinya ya, dari body sebuah halaman, dia memiliki beberapa div. Ketika kita klik sesuatu atau merubah sesuatu, dia tidak berubah satu halaman full, tapi hanya satu komponennya saja yang berubah. Selanjutnya kita akan mulai untuk setup environment ya, supaya laptopnya sudah bisa mulai ngoding menggunakan React Native. Di sini ada dua cara ya, menggunakan Windows dan Mac. Sayangnya saya menggunakan Mac ya, Apple, jadi untuk yang Windows saya tidak bisa demonstrasikan secara langsung. Saya hanya bisa kasih panduannya aja. Tapi dari keduanya, Windows ataupun Mac, tetap dua-duanya harus ada yang diinstal ya, yaitu Android Studio dan juga Visual Studio Code. Ini saya rekomendasi aja ya Visual Studio Code. Kalau kalian udah terbiasa sebelumnya, lebih familiar dengan Sublime Text, Node++, atau mungkin Atom, itu silahkan digunakan aja. Untuk petunjuknya, saya sarankan untuk mengikuti dari dokumentasi React Native ya, di sini. Karena React Native ini perkembangannya sangat cepat. Jadi bisa jadi 3 bulan, 4 bulan dari sekarang sudah berubah ya caranya untuk install dari dokumentasinya. Jadi sebaiknya kita tetap ngikutin dari dokumentasi resmi React Native-nya. Oke, jadi untuk mengakses dokumentasi, ini buka reactnative.dev, lalu klik Docs ya di sini. Selanjutnya klik Environment Setup. Nah, di sini ada setting up the development environment. Nah, di sini ada petunjuknya, terbagi dua ya. Di sini ada Expo CLI, ada React Native CLI Quick Start. Nah, yang Expo ini jangan diikutin ya. Expo ini merupakan salah satu cara untuk membangun aplikasi React Native secara instan. Tapi banyak sekali kekurangannya ya. Gitu. Jadi lebih baik kita pakai yang CLI Quick Start. Nah, untuk Windows, pilih di sini development of OS-nya Windows, target OS-nya Android, karena kita akan membangun aplikasi Android. Untuk Windows, pertama kali kita perlu install Chocolate ya. Sini. Ini di open new tab aja. Nah, di sini Chocolate, lalu klik Get Started. Nah, di sini scroll ke bawah ya. Di sini kita perlu untuk membuka PowerShell. Windows PowerShell. Jadi kalau di Windows 10, di search aja. Di search PowerShell. Nanti akan muncul PowerShell. Lalu klik kanan, Run as Administrator. Jadi jangan di run biasa ya, harus di run administrator. Setelah PowerShell-nya terbuka, biasanya layarnya warna biru ya, PowerShell. Copy perintah berikut ya. Perintah berikut sampai ujung ini di copy, lalu di paste di PowerShell, lalu di enter. Maka dia akan install Chocolate-nya. Setelah selesai install, coba ketikkan perintah choco ya. Seperti ini. Choco, lalu enter. Kalau misalkan muncul getting started ya, itu berarti sudah selesai terinstall. Jika ada problem saat instalasi, bisa jadi PowerShell-nya belum dibuka menggunakan Run as Administrator, atau ada problem di koneksinya ya, saat download dan install Chocolate-nya. Oke, kita masuk tahap kedua. Tahap kedua adalah membuka sebuah command prompt ya. Command prompt atau command line. Jadi kalau kalian menggunakan Windows 10, tinggal search aja command line atau command prompt. Lalu klik kanan, buka menggunakan Run as Administrator ya. Jangan dibuka biasa. Setelah terbuka command line-nya, ketik perintah ini, choco install minie node.js sama OpenJDK 8. Lalu di enter aja, nanti dia otomatis akan install ya. Prosesnya ini agak lama, jadi ditunggu aja. Jika kalian sebelumnya sudah pernah install Node.js atau OpenJDK, Java ya, Java Virtual Machine di laptopnya, itu nggak masalah ya. Nanti secara otomatis dia tidak akan menginstal ulang package tersebut.
Setelah selesai install ini, selanjutnya kita perlu install Android Studio ya. Gitu. Jadi tahap ketiganya install Android Studio. Di sini bisa klik kanan aja ya. Klik kanan, download and install Android Studio. Nanti muncul tampilan seperti ini ya, halaman seperti ini. Ini diklik aja, download Android Studio. Maka dia akan download. Setelah download, dibuka aja. Lalu install ya. Installnya sebetulnya mudah, tinggal next aja. Selesai install Android Studio, di sini kita perlu install Android SDK-nya ya. Gitu. Jadi kalau sudah selesai install Android Studio, dibuka Android Studio-nya. Nah, jika sudah terbuka tampilan seperti ini di Android Studio, klik Configure, lalu masuk ke SDK Manager. Nah, di sini akan muncul Android versi terbaru ya. Di sini Android 11. Nah, pastikan di sini di checklist ya. Di checklist atau klik Show Package Detail. Nah, ini Android 11. Pastikan ini sudah di checklist. Lalu install ya. Dengan klik OK di sini. Klik OK, dia akan install package-nya ya. Untuk Android 11 SDK. Ini installnya agak lama ya. Biasanya dia download dulu gitu. Jadi ditunggu aja. Oke, selesai dari install Android Studio-nya. Kita masuk ke Android Home ya. Jadi di sini perlu kita setting environment variable-nya. Jadi kalau di Windows 10 itu di search aja environment variable. Nanti ada pilihannya aplikasi untuk mengubah environment variable. Di aplikasi tersebut di sini nanti bisa create new ya, create new variable namanya Android Home. Lalu diisi sesuai seperti ini ya. Android Home, lalu value-nya diisi ini. Nah, tiap laptop kemungkinan besar berbeda-beda ya path-nya. Jadi coba dicek aja menggunakan perintah ini. Perintah ini dilakukan di command line, di command prompt. Di enter nanti muncul alamatnya ya, alamat folder dari Android SDK-nya. Selanjutnya setelah dari sini, ini kita perlu menambahkan platform tools ya ke variable path. Jadi masih di Windows yang sama ya, di environment variable. Ada di situ namanya path variable. Diklik edit, lalu klik new atau tambahkan data ini ya. Gitu. Ke platform tools-nya. Setelah itu selesai, itu kalian bisa close terminalnya ya, atau command prompt-nya di close. Lalu bisa create new application untuk menguji apakah instalasi sudah berhasil atau belum. Di sini kalian bisa ketik perintah ini di terminal. Sebagai contoh di saya bisa buka terminal, lalu cd. Ini saya pindah folder ke folder yang isinya ada project React Native saya. Saya taruh semua projectnya di sini, jadi saya pindah ke folder ini ya. Gitu. Untuk kalian juga bisa melakukan hal yang sama, jadi membuat sebuah folder yang isinya project React Native semua. Di folder ini saya akan membuat sebuah aplikasi baru ya. Jadi caranya npx React Native init. Nah, init spasi nama aplikasinya, nama aplikasi yang akan dibuat ya di sini. Sebagai contoh di sini saya mau membuat sebuah aplikasi namanya Awesome Project ya. Nah, seperti ini. Saya akan membuat aplikasi dengan nama ini sesuai dengan dicontoh ya. Jadi di sini nama aplikasinya Awesome Project. Misalkan kalian berbeda juga nggak masalah. Oke, dari sini diklik enter aja. Klik enter, nanti dia akan nge-create aplikasinya. Proses ini biasanya agak lama ya, karena dia harus connect internet, tergantung dari koneksi internetnya.
Oke, di sini saya sudah selesai create project-nya ya. Nah, ini untuk mulai coba running project-nya, kita bisa pindah ke foldernya ya. Jadi pakai CD. Tadi saya nama aplikasinya Awesome Project, jadi saya pindah ke folder Awesome Project. Seperti ini. Enter. Nah, sekarang posisi saya sudah di folder Awesome Project. Nah, di posisi sini saya baru lakukan running ya. Running aplikasinya dengan perintah npx react native spasi run strip android. Seperti ini. Di sini diklik enter. Nah, ini ya, secara otomatis dia akan membuka beberapa halaman seperti ini ya. Jadi di sini ada window yang tadi kita jalankan. Lalu di sini ada launch packager ya. Gitu. Atau biasa disebut juga Metro Package. Gitu. Ini jangan di close ya, karena di sini dia akan running servernya ya untuk jalankan React Native. Nah, kalau misalkan sudah running ya, sudah jalan, itu akan muncul tampilan seperti ini di emulator atau di handphonenya. Gitu. Kalau sudah muncul seperti ini, welcome to React Native, di sini artinya sudah berhasil running ya aplikasinya. Tapi kalau tidak muncul seperti ini, berarti ada sesuatu yang salah, masih ada sesuatu yang error dari instalasinya. Jika kalian butuh bantuan atau ada pertanyaan, silahkan berikan komentarnya untuk instalasi di Windows. Nah, selanjutnya saya akan demonstrasikan instalasi di Mac ya, di Apple. Jadi kalau di Mac, di Apple, kalian bisa pilih yang sama ya, React Native CLI Quick Start. Lalu di sini pilih development OS-nya, di sini Mac OS ya, Mac OS, dan di sini target OS yang akan di-develop adalah Android. Nah, di sini kalau di Mac kita bisa menggunakan Homebrew ya. Jadi bisa buka terminal. Lalu di sini ketik aja brew install node. Ya. Seperti ini. Di enter nanti dia akan install node-nya. Lalu yang kedua brew install Watchman ya. Nah, seperti ini. Ini di enter juga, nanti dia akan install Watchman-nya. Selanjutnya kita install Java Development Kit atau JDK ya. Kita copy aja perintahnya seperti ini. Lalu di sini di paste ya. Paste lalu di enter aja. Nanti dia akan install OpenJDK-nya. Nah, selesai install ini ya. Selanjutnya kita install Android Studio. Nah, Android Studio ini kita install sama ya, seperti ya Windows. Jadi, buka aja website Android Studio, lalu klik download di sini. Download, nanti setelah download itu dibuka file downloadnya, lalu diinstal dengan cara next aja ya. Ini cukup mudah installnya, tinggal next aja. Selanjutnya setelah itu kita perlu install Android SDK. Ini juga sama ya, seperti di Windows. Tata caranya, jadi buka Android Studio-nya. Nah, setelah terbuka Android Studio-nya seperti ini klik Configure, lalu klik SDK Manager. Nah, dari sini bisa dilihat di sini Android 11 ya, sudah installed ya, artinya sudah terinstall. Lalu di sini klik Show Package Details ya. Pastikan di sini Google API System Image ya. Di sini ini di checklist ya. Gitu. Di checklist, kalau di saya sini udah terinstall ya. Nah, dipastikan di laptop kalian itu di sini sudah terinstall juga. Kalau belum, di checklist aja lalu klik OK. Ketika klik OK ini dia akan install ini ya, install SDK-nya. Jadi dia juga download, prosesnya juga agak lama ya. Tergantung koneksi internetnya. Selesai dari sini, kalau untuk Mac ya, ini perlu export Android Home Environment variable ya. Jadi kalau di sini petunjuknya kita perlu masukkan di bash profile ya, atau di
Z profile ya kalau menggunakan ZSH gitu. Jadi kalau di sini di terminal kalian bisa buka file ya. Saya menggunakan nano.zprofile. Nah, seperti ini. Lalu enter. Nah, pastikan di sini sudah dimasukkan ya di Z profile-nya. Gitu. Dimasukkan perintah ini ya. Perintah ini dikopas saja, masukkan ke sini. Oke, setelah dari situ kita baru bisa create new application ya. Gitu. Nah, untuk create new application ini sama perintahnya antara Windows dengan Mac gitu. Jadi pindah dulu ke direktorinya ya. Jadi kalau di saya itu semua project React Native saya taruh di satu direktori supaya nggak berantakan. Nah, di sini saya taruh di folder LN project ya. Jadi isinya folder React Native saya semua. Untuk membuat project baru, ketik npx React Native init. Nah, di sini baru diisi nama projectnya. Nama projectnya kalau saya misalkan Awesome Project ya. Seperti ini. Ini sama dengan contoh ya. Nama projectnya bebas ya. Gimana kalian? Kalau saya Awesome Project aja. Lalu di enter ya. Di enter nanti dia akan otomatis install ya. Install membuat aplikasi baru. Dan ini juga butuh koneksi internet, jadi kalau misalkan koneksinya jelek, ada kemungkinan gagal ya. Gitu. Selanjutnya setelah di create, nanti akan muncul folder baru ya. Folder baru namanya Awesome Project, sesuai dengan nama projectnya. Nah, kita tinggal pindah ya, cd Awesome Project di sini. Nah, seperti ini, untuk pindah ke foldernya. Di sini enter aja. Saya sudah masuk ke dalam folder projectnya. Nah, di sini ketikkan perintah npx React Native run Android. Sini untuk melakukan run aplikasinya di Android ya. Ini diketik enter aja supaya dia langsung create. Nah, ketika kita run aplikasinya, di sini dia akan muncul ini ya. Dia akan muncul Metro Package seperti ini gitu. Ini yang menjalankan aplikasi React Native-nya. Nah, ketika selesai runningnya ini akan muncul seperti ini ya. Welcome to React Native. Jika sudah muncul seperti ini berarti sudah berhasil ya. Sudah selesai untuk instalasi React Native-nya. Dan artinya laptopnya sudah siap untuk membangun aplikasi mobile berbasis React Native. Jika kalian ada pertanyaan tentang setup di Windows atau di Mac ini, ada kendala, itu silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa berikan reaction terhadap video ini, kalian suka atau tidak. Dan subscribe di channel ini ya, karena insya Allah kita akan update setiap beberapa hari sekali dengan tutorial baru mengenai pemrograman dan juga cloud computing. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.